Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, salah satu komentator Aswaja menyertakan satu link dalam komennya. Ya, link ini dia kirimkan karena konten saya yang terakhir membahas masalah perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin Jadab. Ketika saya buka link tersebut, ternyata ya link tersebut adalah link dari channel Palangki, Al Palangki Channel. Awalnya dia membahas tentang Gus Samsudin Jadab yang sudah dibongkar kebohongannya oleh Marcel Radipa. Nah, lalu dia mulai membidik Wahabi. Dengan menganalogikan bahwa sikap dan yang dilakukan oleh Gus Samsudin sama dengan yang dilakukan oleh Ustadz Salafi Wahabi. Dalam hal ini mengenai menebar kebohongan, juga menebak-nebak dan menerka-nerka. Nah, ya tentu saja ini analogi yang sangat ngawur, sobat-sobat. Analogi yang no apple to apple, ya, tidak sebanding. Ya, yang benar bukan analogi sebenarnya, kontradiksi, ya, sangat kontradiksi antara Gus Samsudin dan Ustadz Salafi Wahabi. Ya, bagaimana mau disamakan? Gus Samsudin ini seorang dukun, ya. Sementara Ustadz Salafi Wahabi itu sudah dikatakan bahwa dia seorang ustadz. Nah, dari sini saja, ya, analogi itu tidak masuk, tidak tepat. Nah, kalau kita lanjutkan, Gus Samsudin ini, ya, ahlul TBC, ahli TBC. Sementara Ustadz Salafi Wahabi anti TBC. Nah, jadi di mana, ya, ketepatan, kebenaran analogi yang dipakai oleh Al Palangki Channel? Ya, maka saya sebenarnya merasa lucu, ya. Ya, inilah selalu dan selalu Aswaja KW membuat dalil-dalil yang cocok logi, ya, padahal tanpa harus memeras otak sudah sangat mudah menemukan, ya, kejanggalan, kesalahan, ya, analogi yang dikemukakan. Gus Samsudin ini kan seorang Aswaja, ya, gelarnya saja Gus, berarti kan dia anak kiai. Hanya orang-orang Aswaja yang memakai gelar-gelar Gus, gelar-gelar Ashobiah yang membanggakan keturunan dan nasab.
Yang jelas-jelas kata Nabi, tidak ada keutamaan antara orang Arab dan non-Arab. Dan dengan membandingkan Ustadz Salafi Wahabi dengan Gus Samsudin dalam konotasi negatif, ya, artinya kan Al-Palangki Channel ini sudah menganggap Gus Samsudin ini ya salah. Hal notabene Gus Samsudin ini korup mereka. Artinya Al-Palangki Channel ini ya seperti menepuk air di dulang, terpercik wajah sendiri. Ya, kasarnya dia ini sebenarnya menampar mukanya sendiri, sobat-sobat. Ustadz Salafi Wahabi dikatakan menebar-nebar kebohongan. Kebohongan tentang apa? Kalau masalah bid'ah bukan kebohongan, itu memang kenyataan. Ya, apa yang dilakukan oleh Aswaja KW memang bid'ah, jelas dan nyata. Ya, contohnya peringatan kematian dengan mengadakan acara tahlilan. Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan. Ini fakta, ini kenyataan. Lalu di mana bohongnya? Mengenai tawasul, ya ini juga bid'ah. Karena tidak ada sahabat melakukan ini. Melakukan tawasul ke makam Nabi sekalipun. Apalagi ke makam selain Nabi. Karena memang Nabi tidak pernah mengajarkan ini. Dan di masa Nabi masih hidup, para sahabat masih hidup, tidak ada yang melakukan tawasul ini. Jadi jelas, ini bukan kebohongan. Ini adalah kenyataan, ini fakta, ini kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi. Sedangkan Gus Samsudin ya memang berbohong, benar-benar berbohong. Dan itu dibuktikan oleh pesulap merah bahwa dia berbohong, membohongi pasien-pasiennya yang sakit, berobat kepada dia. Dia mengatakan kena santet. Ya. Kemudian dibuktikan dia mengeluarkan dari tubuh, ya, seolah-olah dia mengeluarkan dari tubuh pasien itu benda-benda seperti paku dan sebagainya. Padahal ini trik, dan pesulap merah sudah membuktikan itu adalah trik. Nah, jadi kan analogi Al-Palangki Channel ini kan lucu, menggelikan, ngawur. Nah, jadi jelas apa yang dia katakan, yang dia analogikan bahwa Ustadz Salafi Wahabi sama dengan Gus Samsudin menebar-nebar kebohongan, ya tidak terbukti. Dan itu sudah saya buktikan. Atau Al-Palangki Channel memang ada data yang konkret, ya, didukung oleh fakta atau argumentasi atau dalil yang bisa membuktikan bahwa Ustadz Salafi Wahabi menebar kebohongan. Silahkan dibuktikan. Kemudian dia juga ya mengatakan bahwa Ustadz Salafi Wahabi juga sama katanya, dengan Gus Samsudin, suka menerka-nerka, suka menebak-nebak. Kemudian dia mengambil contoh ya mengenai peringatan kematian, acara tahlilan. Ustadz Wahabi kata dia mengatakan cari makan. Sebenarnya ini tidak menerka-nerka. Kenyataannya kan memang seperti itu.
peringatan tersebut, acara tersebut, ujung acaranya kan makan-makan. Nah, coba jika nanti ada yang meninggal, kemudian mengadakan acara peringatan kematian, ya, mengadakan tahlilan, tetapi tidak ada makan-makannya. Ya, mungkin pertama masih ada orang yang datang. Tapi ya, coba hari-hari berikutnya. Ya, apakah akan banyak yang datang? Buktikan. Ya. Sama seperti yang dilakukan oleh kalangan Muhammadiyah. Ketika ada yang meninggal, ya, takziahnya cuma 3 malam. Acaranya ceramah, tidak ada ya makan minum. Segelas air pun tidak ada yang keluar. Tapi acara yang dilakukan Muhammadiyah tetap berlangsung. Karena memang yang disunahkan itu, takziah itu 3 hari. Tawasul. Ustadz Salafi Wahabi mengatakan syirik. Ya. Minta kepada kuburan. Ya, ini kenyataan. Bukan menerka-nerka, bukan menebak-nebak lagi. Ya. Ulama sepuh mereka sendiri yang berkata, ya, ini sudah saya tanggapi dengan konten ini, sobat-sobat. Ya. Kiai Haji Syukron Ma'mun mengatakan, kami tidak meminta kepada kuburan, tetapi kami berdoa di samping kuburan. Ya, tentu saja kuburan orang yang dianggap soleh, mungkin kuburan para wali. Kemudian kami berdoa dengan berharap jenazah yang ada di dalam kubur tersebut menyampaikan doa yang kami panjatkan kepada Allah. Hal yang disunahkan ketika kita berziarah, ucapkan salam dan mendoakan. Bukan menjadikan jenazah yang dikubur itu maklar untuk menyampaikan doa kita kepada Allah. Nah, jadi jelas ya, Al-Palangki Channel ini ngawur. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa tunqarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.